Seorang pria berinisial AR di Pasar Kalimantan Timur tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Bahkan ia juga memutilasi beberapa bagian tubuh korban. Kejadian ini diduga lantaran sang istri meminta cerai dari pelaku. Peristiwa sadis ini terjadi di mes PT Pelita Makmur Niaga Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasar Minggu 13 Oktober lalu. Menurut keterangan warga, usai menghabisi nyawa istrinya, pria berusia 29 tahun ini keluar rumah sambil membawa kepala yang sudah terpenggal dan membawa parang. Warga yang melihat kejadian itu lalu meringkus pelaku dan melaporkannya ke polisi. Pelaku mengakui perbuatannya itu diawali dari pertengkaran dengan sang istri yang terus meminta cerai dari dirinya. Saat ini pelaku AR telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Pasir guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bahwasanya saudara AR atau pelaku merasa korban telah dihianati korban telah mengkhianati pelaku si AR. Kemudian terjadilah pertengkaran hebat di antara keduanya. Namun saudara FI, korban, masih saja mengajak saudara AR atau pelaku atau suami bertengkar dan meminta pelaku untuk menceraikannya. Mendengar itu, saudara AR atau pelaku langsung naik pitam dan mengambil parang yang disimpan di area belakang mes. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus suami yang tega menghabisi nyawa istrinya lantaran minta cerai, kita sudah terhubung bersama dengan Ibtu Helmi S. Saputro, Kasat Reskrim Polres Pasir. Selamat siang, Pak Helmi. Selamat siang. Pak Helmi, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar memang pemicu dari aksi suami yang tega menghabisi nyawa sang istri hingga dimutilasi begitu hanya karena permintaan cerai saja, ataukah memang ada penyebab lainnya lagi? Pak Helmi. Benar bahwa penyebab dari terjadinya pembunuhan tersebut yaitu adalah dikarenakan adanya cekcok di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Cekcok ini sering terjadi, banyak tetangga-tetangga yang sering menyaksikan bahwa pasangan suami istri ini sering cekcok, dan tetangganya banyak yang tahu juga. Oke, lantas bagaimana kemudian awal penemuan pelaku ini? Apakah memang dilaporkan oleh warga sekitar atau seperti apa? Betul bahwa kami menerima laporan pada hari Minggu pada waktu itu sekitar pukul 20.30. Menerima laporan tersebut, kami langsung merespon laporan warga itu, di mana kami sampai TKP tidak sampai 10 menit kami sudah sampai TKP dan kami langsung mengamankan pelaku yang pada saat itu berada di dalam rumah bersama dengan warga, kami amankan juga. Oke, baik. Nah, informasi yang kami dapat juga bahwa diketahui pelaku ini sempat membawa bagian tubuh istri sambil menggendong anaknya, begitu. Apa benar, Pak Helmi? Tidak, Okay. Mbak. Perlu saya jelaskan bahwa kronologinya itu bermula dari cekcok antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri, yang mana cekcok itu lantaran ya sering terjadi dikarenakan permintaan cerai dari sang istri dan ada juga faktor ekonomi dan lain sebagainya, sehingga sang suami ini kehilangan kesabaran pada waktu itu, kemudian langsung ke kamar mengambil parang. Kebetulan suami ini, si AR ini merupakan pegawai sawit di PT Perkebunan tersebut. Kemudian langsung melakukan penimpasan atau pembacokan ke arah leher sang istri, sehingga sang istri langsung terkapar dan dilanjutkan pembacokan beberapa kali di area leher dan tubuh. Untuk membawa bagian tubuh tidak bersama sang anak. Sang anak berada terpisah dari kejadian tersebut, karena kejadian tersebut terjadi di kamar. Karena mengetahui orang tuanya ribut, sang anak lari sambil menangis di area ruang tengah. Di area ruang tengah sambil menutup mata, sehingga tidak melihat kejadian tersebut. Pada saat
pelaku membawa bagian tubuh ke luar rumah, sang anak masih dalam keadaan menangis dan menutup mata. Kemudian setelah pelaku membawa keluar area bagian tubuh, dibuang di luar rumah, pelaku masuk kembali ke rumah dan menggendong anaknya. Tidak lama menggendong anaknya, pelaku langsung pingsan di tempat dikarenakan stres. Oke, baik. Lantas bagaimana saat ini kondisi anaknya, Pak Helmi? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa anak cukup histeris begitu melihat orang tuanya bertengkar dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi anaknya saat ini? Saat ini kondisi anak sudah baik-baik saja ya. Mungkin yang bersangkutan menganggap bahwa itu pertengkaran orang tua yang sering terjadi memang. Untuk kondisi anak saat ini kondisi terakhir baik-baik saja. Saat ini dirawat di MES PT Perkebunan PT PNM. Oke, ada berapa saksi yang diperiksa atas kasus ini, Pak Helmi? Saat ini sudah ada 4 saksi yang melihat kejadian, mendengar keributan dan melihat kejadian ketika bagian tubuh yang dibawa oleh pelaku. Sudah 4 saksi. Kemudian hari ini kami agendakan untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter yang melakukan visum dan saksi-saksi yang ada di TKP lainnya. Oke, baik. Atas kejadian ini, apakah kemudian ada pendalaman dari pihak kepolisian ataupun fakta-fakta bahwa pelaku ini memiliki gangguan jiwa atau seperti apa? Pasca kejadian, pada saat kami melakukan penangkapan, memang pelaku sempat mengalami stres. Karena pada saat kami interogasi awal bahwa keterangan pelaku sempat berubah-ubah. Namun setelah pelaku beristirahat beberapa waktu, keesokan harinya ketika kami melakukan pemeriksaan kepada pelaku, sudah kembali normal kondisi psikologisnya, namun tetap masih dalam keadaan yang sedikit terpukul. Namun untuk kondisi pelaku terkait gangguan kejiwaan tidak ada. Tidak ada gangguan kejiwaan. Oke, kalau kita bayangkan memang kejadian ini cukup keji juga apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Lantas pasal apa yang akan disangkakan kepada pelaku? Yang kami sangkakan pasal 338 tentang pembunuhan KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun penjara, baik. Terima kasih atas informasinya, Bapak Ibtu Helmi S. Saputro, Kasat Reskrim Polres Pasar. Salam sehat selalu, Pak Helmi. Baik, terima kasih.